pandemi ini kita perlu mempelajari itu saya istilahnya ya, saya pelajari 3 hal mengenai investasi. Wah, kalau ngomong investasi, mungkin orang pikirannya duit, nggak seperti itu ya. Jadi yang pertama bisa investasi di dalam kesehatan, topikal yang kesehatan. Yang kedua bisa berbicara mengenai new skill atau skill baru, mindset yang baru. Yang ketiga bisa berbicara mengenai proteksi diri, aset. Ya, dan malam ini kita sesuai tema, kita akan berbicara, kalau saya ngomong tadi sebutkan 3 investasi, kita berbicara yang poin yang kedua. Kalau yang pertama sudah banyak orang sudah tahu, investasi di dalam kesehatan itu apa? Misalkan pakai masker, hand sanitizer, kayak gitu ya. Yang kedua kita mau sama-sama, kita sangat beruntung ada narasumber yang bersedia, ada waktunya, ya, berbicara mengenai skill yang baru, mindset yang baru, apa itu seperti yang di PP ya. Nanti penjelasannya nanti saya serahkan ke hostnya ya. Untuk itu, mari kita tetap stay tune, tetap bersama di dalam CG Online, jangan jemu, ya. Nantikan acara-acara selanjutnya, ini sekaligus promo, jadi tetaplah bersege, tetap antusias, gitu ya. Oke, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita berdoa dulu, ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan, atas kasih karunia-Mu, Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan, lewat melalui CG Online ini, Tuhan, kami boleh bersama-sama, Tuhan, belajar, saling bertumbuh, saling mengasihi satu sama lain, Tuhan, biar Tuhan, Kau yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai CG Connecting Time hari ini, biar Tuhan kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh terlibat aktif Tuhan di dalam CG, Tuhan, kami mau mengimprove Tuhan hal-hal yang kami perlukan Tuhan, biar hikmat-Mu Tuhan Kau taruhkan atas kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kami siap Tuhan untuk CT malam ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Oke, saya serahkan. Shalom semuanya. Sebelum untuk pengawalan, kita mau seperti firman minggu kemarin, Daud, kita mau menari buat Tuhan. Nanti kalau kata-katanya menari semuanya, kan kita tidak bisa bergerak nih, tidak bisa lompat, kita tangannya aja yang begini ya. Kalau kita mau menari, tangannya tunjukkan di kamera bahwa kita menari tangannya gini ya. Setuju? Kalau setuju jempolnya dikeluarin. Oke. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertidak menari. Roh Allah ada di dalam, bukan tertawa, bukan tertawa. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Roh Allah ada di dalam, bukan menari, menari, bertidak menari. Bila roh Allah
menari, bukan menari, bukan menari, seperti kau menari. Allah ada di dalam, bukan tertawa. Bila roh Allah ada di dalam, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa. Bukan menari, bukan menari, Bukan menari, bukan menari, tapi kau menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti kau menari. bukan menari, Seperti kau menari, bukan menari. seperti kau menari. Mana? Sudah lemes semua tangannya. Oke, biar gak lama-lama, kita mau siapkan hati kita. Ku berdiam dekat Bapa. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku Dilayakkan untuk memuji Dia, kudus Raja sayang, Raja bernyanyi bagi Dia korban terindah akan kusembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja sayang, Raja bernyanyi bagi Dia korban terindah akan kuserahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia.
ada dalam hadiratnya, temukan kasihnya, dalam hadiratnya rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya temukan kasihnya, dalam hadiratnya rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya temukan, dalam hadiratnya temukan, dalam hadiratnya kasihnya. Mari kita angkat suara kita. Buat kasih. Dalam hadiratnya rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya temukan kasihnya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami boleh memuji-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pujian ini Tuhan boleh jadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan, boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami mau Tuhan untuk menyaksikan Tuhan berbincang mengenai topik hukum Tuhan, biar Tuhan Kau berikan hikmat-Mu Tuhan untuk narasumber hari ini Tuhan, biar boleh menyampaikan Tuhan dengan baik Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar kami juga mendapat sesuatu Tuhan, mendapat wawasan yang baru, mendapat skill yang baru, boleh mendapatkan suatu pemikiran yang baru, hal-hal apakah yang harus kami upgrade di Tuhan ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan untuk memulai acara
malam ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk Amin. Pak Gunawan untuk memulai dulu. Ya, terima kasih Ko Eko. Shalom semua. Shalom. Ya, malam hari ini kita berjumpa lagi di CT, ya, CT Topikal malam hari ini. Grogi ini. Malam hari ini kita akan bahas satu bagian yang nggak terlepas dari kehidupan manusia gitu ya, dekat dengan kehidupan kita gitu. Kalau kata teman-teman yang buka toko atau usaha itu bilangnya kayak gini, kalau kerja nggak utang itu nggak semangat gitu. Nah, dan juga dalam kehidupan sehari-hari itu mau nggak mau kadang kita ini diperhadapkan untuk hutang daripada untuk bayar dengan kontan. Kalau kita pergi ke pusat perbelanjaan gitu ya, ke perbelanjaan modern, kita ke satu tempat makan gitu, kalau kita bayar kontan itu akan lebih mahal daripada kita bayar pakai kartu kredit, daripada kita ngutang karena banyaknya promo. Mau nggak mau kita tergiur untuk menggunakan kartu kredit atau tergiur untuk hutang. Kalau beli rumah gitu ya, mengeluarkan uang besar, nunggu ngumpulin keburu nggak kebeli. Akhirnya mau nggak mau kita harus KPR. Beli sepeda motor, kita ambil cicilan sepeda motor. Nah, kehidupan hutang piutang ini kan lekat dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, malam hari ini kita akan berbincang santai, kita mau dengarkan pendapat dari narasumber gitu ya, yang sudah berkecimpung di keuangan selama 15 tahun. Nah, kita akan dengarkan sharing beliau gitu ya. Saya persilahkan Ko Arifin memperkenalkan diri, waktu dan tempat saya berikan Ko Arifin. Oke, shalom, selamat malam. Halo, Shalom, Ko. dengar suara saya ya? Shalom, shalom. Mas, Bu. Suara saya dengar ya? Kurang keras. Dengar. Kurang keras? Iya. Oke, terima kasih untuk malam hari ini, waktu dan kesempatan yang sudah diberikan ya. Buat saya bisa sharing dalam acara CT malam ini. Dan memang saya diminta untuk menyampaikan tentang hutang piutang, yang mana saya geluti bidang ini selama 15 tahun. Dan di antara kita semua, mungkin saya juga masih junior lah dalam hal urusan hutang piutang, keuangan. Masih ada yang senior-senior, kayak Ko Budi, Ko Joni, Ko Eko, Pak Gigi, pasti sudah lebih senior dari saya. Tapi saya mencoba malam ini untuk sharing lah pengalaman dari saya, kehidupan di dalam kerohanian saya tentang urusan hutang piutang ini, rema yang saya dapatkan, saya coba bagikan malam hari ini ke rekan-rekan semua gitu. Dan saya berkecimpung di dalam urusan keuangan ini selama 15 tahun. Nah, saya ketika lulus kuliah langsung sudah mulai bekerja di bidang keuangan di lembaga koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini kita menerima uang, juga meminjamkan uang. Jadi terima simpanan maupun meminjamkan ke orang lain. Nah, sehingga dalam prakteknya ketika meminjamkan ke orang lain, muncul banyak persoalan. Latar belakang saya sekolah ekonomi, dan ketika muncul persoalan yang muncul itu malah persoalan hukum. Misalkan, saya minjamkan uang kepada si A, tidak bayar, dan kantor kan menyita sepedanya. Dan ketika kantor menyita sepedanya, jalan 2 hari kita dilaporkan polisi. Nah, atau ketika kita menerima jaminan sertifikat, kadang-kadang kita digugat ke pengadilan. Nah, ketika sudah berjalan seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk tahun 2013 dan 14
mulai masuk juga belajar. Jadi saya kuliah hukum, lebih khusus untuk mendalami tentang hukum di area hutang piutang ini. Nah, waktu itu saya mendasari pemikiran saya untuk mendalami bidang saya ini. Saya belajar dari firman Tuhan, yaitu di Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1, itu saya coba bacakan ya untuk rekan-rekan semua. Amsal 12 ayat 1 ini berbunyi, siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan, dan siapa yang membenci teguran adalah dungu. Lalu yang kedua di Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 berbunyi begini, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi saya dalam perenungan saya dengan Tuhan, saya belajar bahwa pengetahuan yang di bidang yang Tuhan percayakan kepada kita itu penting. Dan di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab sama seperti Yusuf ya, Yusuf, Daniel, Daud ya. Yusuf dia punya roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa ini pasti sudah kita dapatkan ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita CG, bergereja. Kita dalam kehidupan rohani kita akan menghasilkan sebuah roh yang luar biasa. Nah, tetapi untuk sebuah pengetahuan kita perlu belajar. Yusuf ketika saya baca kehidupannya, dia bisa sampai mengelola sebuah negara, itu karena dia belajar di bidang yang Tuhan sudah percayakan ke Yusuf. Dia mulai belajar mengelola, bertanggung jawab di rumahnya Potifar. Kemudian Tuhan percayakan lagi, dia mengelola penjara sampai mengelola negara. Dan luar biasa Yusuf, ketika terjadi krisis, negara ini masih bisa bertahan dari krisis. Dan itu hebatnya Tuhan yang menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf dikasih hikmat untuk mengelola itu kan. Nah kita tahu sekarang di tengah pandemi gini, di tengah corona begini, banyak negara tumbang hanya beberapa bulan. Tapi ketika Yusuf punya Tuhan yang luar biasa, punya roh, punya pengetahuan yang luar biasa, membuat negara itu bisa bertahan dan keluar dari krisis, tidak sampai terjadi krisis. Nah itu yang membuat saya berkeyakinan kuat bahwa selain kita punya roh yang luar biasa, kita ini harus punya pengetahuan, keterampilan yang baik untuk kita ini mengelola pekerjaan yang kita percayakan, yang dipercayakan ke kita oleh Tuhan. Dan masing-masing kita pasti sudah ada bidang masing-masing yang Tuhan percayakan. Misalkan Ko Budi di pertanian, Ko Eko di perdagangan, Ko Joni dan lain-lain kan. Dan kita pasti dituntut sama Tuhan, kita harus kuasai itu. Seperti Daniel di pemerintahan, dia harus kuasai itu. Pemerintahan, buat undang-undang dan lain-lain, harus belajar kan. Daud berperang, dia harus kuasai ilmu perang. Kalau enggak bisa di dalam medan peperangan. Nah, dibalikkan kepada kita sekarang kan dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola pekerjaan yang sedang kita jalani. Itu kan yang kepercayaan Tuhan dari kita. Bagaimana kita melengkapi diri kita ini supaya pekerjaan yang Tuhan percayakan bisa terkelola dengan baik. Nah, dasar itu membuat saya belajar selama berapa tahun di dunia hukum gitu. Nah, saya akan coba bagikan ke teman-teman, karena kalau kita bicara uang itu kan ada dua hal. Satu, kita meminjami ke orang lain. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sebuah transaksi keuangan, bisa terjadi dua hal. Satu, kita meminjamkan uang ke orang lain, atau kita yang pinjam uang, baik ke pribadi
maupun ke lembaga. Nah, saya mau coba bahas dulu, kalau misalkan ada orang yang pinjam sama kita. Nah, saya sharing ya, dalam kehidupan pekerjaan saya temukan beberapa hal. Misalkan dalam hubungan teman ini, yang saya pernah temukan, ada si A dan si B, sama-sama teman. Kemudian pinjam uang 100 juta. Jadi B pinjam uang kepada si A 100 juta. Nah, karena teman, sama-sama ya sudah menggampangkan. Si B bilang, A aku pinjam uang ya. Nah, si A kasih pinjam uangnya tanpa catatan, tanpa hitam di atas putih, hanya ngomong begini, wis gampang wis hitungannya nanti belakangan. Nah, karena si B dia ngomong gampang, ya sudah, dia juga ada mikir bayar bunga dan lain-lain. Nah, cerita berjalannya waktu, dicoba dicicil sampai mau lunas. Si A ngomong, bungamu 100 juta. Terjadilah persoalan di sini. Terjadi persoalan. Loh kok bisa bungaku sampai 100 juta? Ya apa hitungannya kan gitu. Nah, ini akibat kita tidak pernah mencatat, tidak hitam di atas putih begitu, sehingga terjadilah antar teman ini terjadi persoalan kan begitu. Dan itu kan sering terjadi di antara kita mencoba menggampangkan segala sesuatu begitu. Nah, ketika ada orang mau pinjam sama kita, tentu kan ada beberapa kondisi. Satu, ada orang pinjam perorangan, ada orang pinjam juga secara lembaga. Dan kita coba perhatikan dari sisi aspek legalitas. Kalau dia pinjam perorangan, berarti kalau kita ngasih pinjaman, kita harus minta tanda tangan suami istri sama yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan namanya hutangnya itu hutang suami istri. Jadi nggak ada ceritanya hutang sendirian. Ketika orang sudah bersuami istri, hutang itu hutang bersama-sama. Karena dapat asetnya juga bersama-sama, jadi hutangnya juga bersama-sama. Kedua, kalau dia hutangnya itu hutang atas nama lembaga, kita mesti coba perhatikan badan hukum dari lembaga itu. Misalkan dia CV. CV itu ada komisaris, ada direktur. Kita mesti minta akte pendiriannya, siapa di situ yang bertindak dan atas nama. Biasanya direktur. Akte itu berbunyi biasanya untuk direktur bertanda tangan meminjam uang begitu. Jadi jangan sampai salah meminta tanda tangan ke orang lain. Atau PT. PT ini juga ada siapa-siapa yang harus berwenang untuk bertindak. Atau koperasi. Koperasi itu pengurus. Ada 3 orang yang harus pada tanda tangan di dalam dan di luar pengadilan. Nah itu ketika orang pinjam uang sama kita perhatikan aspek itu, siapa yang meminjam, dia perorangan atau badan usaha. Nah kedua, kalau dia ngasih jaminan, biasanya yang umum itu jaminannya ada 2, BPKB atau sertifikat. Nah kalau dia ngasih BPKB, kita harus perhatikan juga BPKB ini atas nama siapa. Tapi di masyarakat sering terjadi kita pegang BPKB kan atas nama kita dan bukan atas nama yang pinjam. Nah, solusinya harus ada kwitansi jual beli dari antara yang atas nama BPKB kepada pemegang terakhir. Itu peralihan haknya di situ. Nah, bahayanya kalau kita tidak melakukan itu, bisa jadi ini BPKB-nya orang lain. Nanti bisa timbul unsur pidana di situ. Nah, ternyata BPKB ini BPKB pinjaman. Kemudian BPKB-nya dipinjamkan ke kita. Nah, itu bisa muncul aspek pidana. Lalu, kalau sertifikat, kita juga harus perhatikan siapa yang atas nama itu. Nah, kalau atas namanya A dan istrinya harus ikut tanda tangan. Nah, kalau misalkan
di sertifikat itu atas nama A, kemudian yang pinjam ini anaknya A harus ikut tanda tangan juga sebagai penjamin gitu untuk menjamin hutang piutang dari si B ini. Nah, kemudian kita mengikat hutang piutang ini ada dua cara. Biasanya bawa tangan atau notaris. Nah, kalau bawa tangan, nanti terjadi wan prestasi, negosiasi tidak selesai, musyawarah tidak selesai, kita harus membawa masalah ini ke ranah hukum, tapi melalui gugatan. Nah, kalau sekarang ini, perkembangannya sekarang, pinjaman yang di bawah 500 juta, itu ada namanya gugatan sederhana di pengadilan. Jadi gugatan sederhana ini kita bisa melakukan gugatan kepada yang punya hutang sama kita, jangka waktunya 1 bulan sudah selesai, sudah diputus. Hakim sudah memutus apakah harus dibayar sekian, apakah di dalam mediasi ini bisa selesai dibayar atau akan dilakukan eksekusi maupun penyitaan aset. Gitu. Nah, kalau di atas 500 juta itu gugatan, tapi kalau misalkan sudah putus, pihak yang mau banding masih bisa ke PT maupun MA, sehingga ini prosesnya panjang kalau di atas 500 juta. Tapi kalau di bawah 500 juta, sekarang sudah ada undang-undang gugatan sederhana, jadi lebih cepat, putusnya cuma 1 bulan, lebih gampang, gitu. Jadi 1 bulan putus tanpa upaya hukum yang lain. Hanya keberatan itu pun cuma 3 hari. Jadi lebih gampang gitu. Nah, kalau hutang piutang kita ikatnya dengan notaris. Biasanya kalau BPKB itu kita pakai fidusia. Kalau sertifikat kita pakai hak tanggungan. Secara perorangan bisa, secara badan hukum juga bisa. Nah, kalau kita mengikat hutang piutang itu dengan fidusia maupun hak tanggungan, kita yang minjami atau sebagai kreditur itu berhak langsung lelang barang ini. Misalkan saya meminjami si A, dia kasih jaminan sertifikat, kemudian macet. Nah, saya bisa langsung melelang asetnya si A ini tanpa lewat pengadilan dan lain-lain, karena sudah muncul di dalam hak tanggungan fidusia, itu namanya ira-ira. Ira-ira ini dalam gambaran bahasa sederhananya sudah diputus hakim bahwa ini sudah boleh dilelang, gitu, tanpa sidang lagi. Nah, dengan adanya undang-undang ini, kalau ada orang yang mau pinjam sama kita, nilainya lumayan, ya saya lebih menganjurkan ikatlah dengan notaris, dengan hak tanggungan maupun fidusia itu. Supaya apa? Ketika kita mentok, mediasi sudah nggak bisa, musyawarah sudah nggak bisa, kita punya kekuatan hukum untuk melakukan tindakan mengamankan aset kita, uang kita, begitu. Nah, kalau fidusia, misalkan si A pinjam sama saya 100 juta. Nah, pakai jaminan BPKB. Ini kan tetap dipegang oleh si B. Nah, ternyata sama si A. Si A ini menjual mobil tersebut. Nah, si A ini boleh saya laporkan pidana. Jadi dalam undang-undang fidusia itu ketika yang pinjam itu menjual mobil yang dijaminkan ke kita, itu si peminjam itu melakukan pidana, ancamannya 2 tahun, gitu. Jadi kita bisa mengarah ke dua hukum perdata maupun pidana. Jadi kita laporkan secara pidana, kita juga bisa gugat secara perdata, gitu. Nah, bagaimana kalau hutang piutang
dagang. Misalkan kita kirim barang ke orang, kemudian barang kita sudah dijual, uang kita nggak dibayar. Nah, itu juga kita bisa arahkan pidana maupun perdata, tergantung dari awal kita bikin akadnya. Nah, kalau misalkan itu terjadi, berarti kita harus menggugat yang bersangkutan, misalkan tidak melakukan pembayaran. Otomatis tentu kita sebelum melakukan gugatan itu, kita harus lakukan mediasi, musyawarah, somasi. Kalau mentok, ya baru kita arahkan ke sana. Gitu. Nah, lalu sekarang bagaimana kalau kita yang berhutang? Nah, kalau kita yang berhutang ini, kan kita mesti berhutangnya antara di bank, di lembaga leasing, kalau kredit sepeda motor, atau di perorangan. Nah, ketika kita melakukan pinjaman ke lembaga itu, kita mesti harus berhati-hati. Artinya, banyak lembaga-lembaga itu mengkaburkan perjanjian kredit. Jadi, ketika kita hutang, lebih aman, kita minta kopi perjanjian kreditnya juga. Karena bank-bank atau leasing-leasing biasanya jarang mau ngasih perjanjian kredit. Karena apa? Takut dicari kelemahannya. Takut dibuat kita bahan untuk menggugat. Tapi sebagai nasabah, kita punya hak untuk meminta perjanjian kredit tersebut. Karena itu haknya kita. Biasanya kita paksa beberapa bank itu mau kasih. Karena dalam praktek sehari-hari, bank itu kadang melakukan kecurangan-kecurangan juga, sehingga perhitungan bunganya nggak sesuai dengan perjanjian. Perhitungan penaltinya kadang juga tidak sesuai. Ketika kita mau melunasi, kita jadi kaget. Kok angkaku sudah sekian, padahal aku sudah nyicilnya lama sekali. Tapi kok rasanya nggak karu-karuan hitungannya. Nah, ketika dari awal kita minta perjanjian kredit itu, kita bisa berhitung bagaimana tentang tanggungan kita ini. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh banyak orang. Sehingga ketika terjadi masalah, si nasabah ini tidak ada acuan untuk alat-alat untuk ini, untuk negosiasi. Kalau kita pegang PK, perjanjian kreditnya, kita kan masih bisa negosiasi. Enggak loh, PK-nya berbunyinya begini kan begitu. Atau misalkan terjadi persoalan barang sudah mau disita. Nah, itu kan di PK itu sudah mengatur semuanya itu. Bahwa ini harus lewat pengadilan, harus lewat lelang dan segala macam. Biasanya leasing-leasing itu banyak terjadi itu banyak debt collector. Debt collector itu kadang datang langsung ngambil. Nah, itu sebenarnya melanggar aturan juga, melanggar hukum juga. Karena penyitaan itu harus lewat pengadilan. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan kita juga harus perhatikan. Lalu kedua, kalau kita pinjaman KPR yang berupa sertifikat, uangnya besar, nah itu kita harus perhatikan juga asuransi. Kita ada asuransinya enggak? Karena seringkali orang jatuh itu dan mengecap bank itu kejam, ketika meninggal ini harus dilunasi sama ahli warisnya. Sehingga ahli warisnya merasa aku tiba kena bank. Padahal kalau kita bisa mengelola keuangannya dengan benar, kan kita bisa mengasuransikan. Kadang memang itu ada berapa jalur ya. Artinya kalau KPR dia pasti otomatis asuransi. Kalau modal kerja itu tidak wajib asuransi. Nah yang begini-begini itu kita harus perhatikan. Kalau bisa di cover dengan asuransi. Sehingga ketika ada persoalan, meninggal dan segala macam, ini sudah aman aset ini. Jadi kita melindungi juga orang-orang yang kita tinggalkan gitu. Lalu karena hutang lagi berkaitan sama pajak. Nah, pajak ini kita juga hati-hati ya. Artinya sekarang pajak sudah bisa ngelink dengan OJK sehingga dia
bisa tahu hutang kita yang ada di bank. Dan kalau tidak cocok laporan utang kita fakta dengan yang dipajak, biasanya akan dipanggil begitu. Nah, ketika itu muncul nanti kan muncul persoalan. Nah, bahkan sekarang ini pemerintah lagi mengucurkan bantuan untuk subsidi bunga lagi. Nah, saya baru dapat infonya hari ini. Jadi ada subsidi dari pemerintah untuk pinjaman-pinjaman di bawah 500, ada subsidi bunga sekitar 3%, 500 sampai 1 M juga sudah ada subsidi bunga. Tapi dengan catatan data-data ini akan diserahkan ke pajak. Nah, kita juga harus berhati-hati ketika ngambil keputusan terima enggak bantuan dari pemerintah ini. Nah, itu dalam konsep kita berhutang. Nah, lalu kalau kita hutang seperti Kogun tadi katakan, ada hutang kartu kredit, nah, kita juga harus berhati-hati ya. Kalau di kartu kredit itu sebisa mungkin, kalau bisa ideal hidup, Ko Budi pernah sharing bahwa nggak pernah pakai kartu kredit, ya itu lebih baik lah. Jangan berhutang, lebih baik kan begitu. Tapi kadang-kadang kan yang kayak saya ini kan suka kayak ada Note 20 kemarin. Nah, itu kan ada promo kartu kredit. Ya, kita simpan-simpan lah untuk dapat cashback 1 juta lumayan gitu. Nah, kalau kita bisa kontrol kartu kredit ini, sebetulnya baik. Tapi kalau nggak bisa kontrol, ya lebih baik jangan punya. Yang betul kata Ko Budi itu, jangan punya kartu kredit. Atau Ko Budi malah hiduplah sederhana lah gitu. Tapi kalau kita bisa kontrol kartu kredit, sebetulnya juga baik. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, kita mesti menyelesaikannya dengan cepat. Karena gini, kartu kredit ini, kalau misalkan kita terlambat bayar, itu berbunganya sangat ngeri. Dan itu tak karu-karuan. Gitu. Dan ketika kita tidak bayar, itu seumur hidup kita bisa terikat. Artinya terikatnya kita nggak bisa mengajukan kredit, karena termasuk di BI checking. Dan walaupun hutangnya kecil ya, cuma berapa ratus ribu, tapi kita nggak bisa kredit lagi ke depan kalau ini kita tidak selesaikan. Jadi banyak orang-orang kaya, karena dia nggak pernah mengajukan kartu kredit, tiba-tiba dikirimi, muncul iuran, dan karena dia tidak merasa mengajukan, dia nggak dibayar gitu iurannya. Tapi itu malah menjadi masalah, karena nggak bayar itu ketika mengajukan kredit nggak bisa, karena itu nggak diselesaikan gitu. Nah, hal itu yang kita harus perhatikan sebisa mungkin data-data kita, urusan dengan bank, urusan dengan lembaga keuangan harus selesai semua, beres semua gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa coba saya informasikan. Kalau kita berhutang, ya sebaik mungkin berhutang lah. Itu aja sih. Lebih baik seperti Alkitab katakan di Ulangan 28, ya kita memberi pinjaman ke bangsa-bangsa, tapi kita tidak meminta pinjaman begitu. Kalau hutang itu nggak enak, tidurnya nggak enak memang. Tapi memang di masyarakat ada sebuah paradigma kalau udah hutang itu tidak semangat kerjanya. Ya itu tergantung balik ke kita masing-masing lah ya. Mau berhutang Mbak. Tapi kalau kita sampai berhutang, kita harus betul-betul kontrol diri, harus betul-betul menata, memanage keuangan kita, jangan sampai terjadi persoalan. Tapi bila sampai terjadi persoalan, pasti tetap ada jalan keluar. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Misalkan sudah mau dieksekusi. Nah itu pasti ada jalan keluar untuk nggak sampai terjadi eksekusi. Misalkan mau disita, itu juga pasti ada jalan secara hukum ini kita untuk menghalangi penyitaan ini. Misalkan ketika rumah kita yang kita jaminkan di bank sudah mau dieksekusi, mau dilelang, ya dilelang itu prosesnya juga membutuhkan waktu. Dia harus datang appraisal lagi. Kemudian dia harus dari lembaga itu ngirim surat bahwa ini akan dilakukan lelang. Nah, kemudian akan dimasukkan koran. Karena kalau sudah dilelang, harga rumah kita akan jatuh.
Nah, bagaimana kita menghentikan lelang ini? Kita tinggal blokir aja di BPN. Nah, diblokir, ini akhirnya dari perusahaan sudah nggak bisa ngelelang ini. Atau dengan jalan kita, tapi nama hutang harus dibayar ya. Ini hanya untuk menghambat aja, tidak sampai terjadi lelang. Karena gini, kalau lelang pertama itu nanti muncul lelang kedua, harganya lebih jatuh lagi. Misalkan ya, harga rumah 1M, harga rumah 1M. Lembaga pasti akan membuat harga rumah ini jadi 700-600 juta. Gitu. Dengan jalan biasanya kita atur dengan appraisal. Appraisal tolong buat ini harganya cuma 700. Padahal fakta itu 1M gitu. Nah, biasanya lembaga-lembaga itu sudah punya pembeli. Nah, dia bilang sama pembelinya, itu jangan dibeli dulu. Biarkan lelang pertama ini nggak ada pembeli. Sehingga ketika lelang kedua, ini turun lagi jadi 500. Nah, baru masuk pembeli. Gitu. Nah, biasanya di dunia kredit ini ada mafia-mafia lelang namanya. Dan itu sudah ada pasarnya. Artinya sudah ada orang-orang yang siap beli barang murah dan siap perang di pengadilan. Begitu, sudah dikalkulasi semua. Gitu. Nah, sebisa mungkin kalau kita berhutang, kita harus kelola dengan baik biar tidak terjadi sampai ke lelang maupun ke pengadilan atau ke eksekusi. Tapi kalau memang nanti ternyata sudah sampai ke sana, dari sisi hukum pasti masih ada jalan keluar. Seperti kita melakukan gugatan dan lain-lain. Tapi poinnya, hutang tetap harus dibayar. Jadi solusi hukum ini bukan berarti hutang lolos, nggak dibayar. Nggak bisa, hutang tetap harus dibayar. Begitu. Nah, terus misalkan terjadi, ada yang kredit sepeda motor. Kadang-kadang kan datang dari debt collector, kan tampangnya sangar-sangar toh. Nah, biasanya langsung minta untuk sepedanya diambil atau mobilnya diambil. Kalau saya jangan diserahkan. Karena gini, kalau diserahkan, harga mobil dan kendaraan itu akan jatuh. Dan ketika mau dilunasi, kita akan dipersulit. Nah, kalau mereka ambil paksa, itu pidana. Kita bisa laporkan ke polisi, dan polisi pasti senang kalau dapat mangsa-mangsa perusahaan. Karena merasa banyak duitnya perusahaan itu. Gitu. Saya ngalami, karena saya sering dilaporkan orang dulu. Nah, kalau sekarang, daripada saya dilaporkan dulu, saya laporkan duluan. Gitu. Jadi tak balik strateginya, karena saya sudah tahu jalannya. Kalau dulu, saya sampai diskusi sama dosen saya, pengacara saya. Kenapa ya polisi ini, kalau kita yang dilaporkan, cepat sekali tanggapannya. Tapi kalau kita yang laporan, lama sekali. Iya, karena kalau yang dilaporkan perusahaan kan banyak duitnya. Jadi mereka senang dapat terima duit terus gitu loh. Jadi kalau kita dipanggil, pasti kita akan ngasih duit. Panggilan pertama ngasih duit, panggilan lagi ngasih duit, begitu. Kalau terjadi sampai misalkan ada debt collector datang, jangan diserahkan. Jangan diserahkan. Negosiasilah baik-baik bahwa ini akan diselesaikan, minta tempo dan lain-lain begitu. Karena kalau misalkan mereka ambil paksa, itu pidana. Kalau mereka mau nyita, mereka harus ada putusan pengadilan. Nah, karena bank dan leasing biasanya pintar, termasuk saya. Saya sudah ngantongi tanda terima kendaraan itu. Jadi misalkan saya dilaporkan, saya bilang saya tidak nyita, ini sudah orangnya tanda tangan serah terima dengan baik-baik, lolos pidanaku gitu. Nah, tapi bank itu sudah menyiapkan segala strategi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana kalau ngalami itu? Jangan diserahkan, isi itu aja, wis. Gitu. Tapi hutangnya harus tetap dibayar. Gitu. Kalau nggak dibayar, ya dosa tidak karu-karuan itu ya. Gitu. Karena pengalaman saya ya, terus terang teman-teman ya, ngutangi orang Kristen ini susah. Kenapa? Bertindak keras dikit, kita yang dibilang nggak kasih. Kemudian kita dianggap apa ya? Dan Kristen ini pengalaman saya banyak yang nggak berutang soalnya. Gitu. Kristen ini lebih banyak nggak berutang daripada yang Islam. Islam itu dibilangi
hutangmu itu kalau tidak bayar mati itu sampai ke sana. Itu takut. Kristen ini tidak ada takutnya biasanya. Dan sekarang ini kalau ada nasabah yang Kristen, saya tidak mau nangani, tak serahkan anak buah saya nangani. Kalau saya nangani lebih repot nanti gitu. Lebih baik saya tidak nangani utang dengan orang Kristen. Begitu sih. Gitu. Ini pengalaman selama 15 tahun ya. Dari 10 Kristen yang pinjam, itu 8 bermasalah, 2 yang tidak bermasalah. Gitu. Jadi, sekarang ini saya lebih baik tidak minjami orang Kristen. Begitu sih. Gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa saya sampaikan ya. Jadi harapannya juga kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau sebisa-bisa mungkin kita hidup sesuai firman yang berkata meminjami bangsa-bangsa. Nah, kalau kita berhutang yang baik, kelola keuangan yang baik, hutang harus tetap dibayar. Kalau ada masalah, selalu ada solusi. Tuhan pasti kasih solusi. Begitu. Mungkin itu yang bisa tak sampaikan malam hari ini. Saya serahkan pada Kogun bila ada hal-hal yang mau kita diskusikan pada malam hari ini. Sekali lagi, saya ini si junior. Lebih banyak senior. Cuma saya mencoba kita sama-sama sharing lah pengalaman hidup ya. Gitu. Gitu Kogun. Kembalikan ke Kogun ya. Oke, Ko. Terima kasih buat sharingnya, Ko. Sangat memberkati kita semua, memberi sama-sama pengetahuan. Nah, mungkin ada Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan yang punya pertanyaan bisa disampaikan. Acung. Silakan, Bu. Oke. Thank you Kogun. Ini berarti langsung ke Ko Arifin ya? Iya, boleh langsung ke aja Budi, ya, juga Pak. boleh ke Ko Jody, boleh ke Ko Eko, boleh Bu. Oh iya. Oke, thank you Ko untuk sharingnya sangat memberkati dan menggugah yang belum tahu menjadi tahu. Ini saya gini Ko, saya punya pengalaman tapi lembaga. Dari saya bekerja itu ada masalah begini. PT saya itu punya 5 BPKB kendaraan bermotor, mobil. Nah, dari 5 ini tanpa ada hitam di atas putih dipinjamkan ke temannya PTB. Dan PTB yang pinjam siapa, ke Bu? lembaga. Yang meminjamkan kan itu PT saya PTA. PTA punya 5 BPKB, meminjamkan ke personil PTB. Nah, PTB dihutangkan atas nama PT, dipinjamkan ke salah satu BPR ya. Nah, pada saat kita mau ambil, itu enggak boleh kok. Karena mau ambil ke BPR, padahal itu kan atas nama PT saya. Saya mewakili PT saya. Itu enggak boleh. Kenapa kok? Thank you ya kok. Secara prosedur memang yang harus ngambil PTB Bu, karena PTB yang pinjam. Dan solusinya begini, PTB ngasih kuasa ke PTA untuk nebus di BPR. Halo? Halo, Bu? Ya, halo Bu. Dulu, Bu. Bu, gini ya, kalau secara prosedur, BPR ini memang kalau mengeluarkan BPKB itu harus ke PTB, Bu. Gitu ya, karena PTB yang minjem kan, walaupun pemiliknya PTA. Gitu. Tapi karena PTB yang pinjam, ya BPR harus mengeluarkan ke PTB. Tapi kalau BPR ini
BPR yang baik, dia ini harus ngasih solusi. Artinya untuk ngambil BPKB ini, A harus terima kuasa dulu dari B, sehingga bisa ngambil di BPR ini. Tuh. Berarti setelah menerima kalau fakta kuasa di lapangan ini terjadi, boleh ya, kok? Boleh, A boleh menebus di BPR, begitu. Dan ini memang sering terjadi. Case-case di lapangan itu sangat sering terjadi begini, Bu. Dan biasanya kalau banknya pintar atau BPR pintar, itu sudah menyiapkan surat kuasa kosongan. Jadi kalau terjadi masalah begini, memang A yang pemilik, B menyetujui, dan ini sudah disiapkan surat kuasa oleh PTA ini langsung ngambil ke BPR, Bu. Karena di masyarakat itu banyak PT-PT B ini, baik perorangan maupun perusahaan. Biasanya sering-sering ada orang-orang begini nih, gitu, Bu. Oke. Minjamnya sih katanya sebentar, tapi kan terjadi seperti ini gitu loh akhirnya. Jadi itu solusinya ya, Bu ya. Ya, saya selama pengalaman 15 tahun kerja enggak percaya orang yang ngomong pinjam sebentar, Bu. Karena dari 10 orang yang ngomong pinjam sebentar, 1 yang terbukti, 9 enggak terbukti, Bu. Biasanya ngajukannya gini, Bu, biasanya. Aku pinjamnya 2-3 bulan. Itu sampai 2-3 tahun enggak selesai-selesai biasanya, Bu. Justru banyak orang yang ngomong seperti itu, saya tidak percaya. Wis pokoknya tak ikat sesuai Raja wis tak bilang gitu. Ya. Karena fakta selama pengalaman dari 10 orang yang ngomong saya pinjam sebentar, paling 2 yang terbukti, yang 8 tidak terbukti kok, Bu. Oke, berarti kepercayaan tadi ya, kok ya, yang salah ya. Harus sesuai dengan hukum yang berlaku saja ya. Oke. Oke, thank you ya, kok. Oke, thank you. Bila ada terjadi lagi saling peminjam begini, kan PTA ini meminjamkan ke PTB. Nah, ini bikinkan berita acara, Bu, bahwa PTA itu meminjamkan ke PTB untuk ke BPR, sehingga ini juga ada tanggung jawabnya, gitu. Nah, PTA ini kan nanti akan keluar uang untuk ke BPR donasi. PTA ini masih bisa minta tanggung jawabnya PTB untuk pengembalian uang itu, gitu. Nah, ini harus dijembatani dengan berita acara, Bu, gitu. Berita acara. Ya, biasanya kita lemahnya tanda terima berita acara, kita saling percaya begitu sih. Yang sering terjadi begitu. Ya itu sih yang bisa saya informasikan ke Bu Kiki ya, gitu. Thank you, Bu Kiki. Oke, thank you. Ada Kogun, balik nang Kogun. Kogun, thank you Kogun. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu buat penjelasannya. Ini jadi muncul tadi kalau di Bu Pauline kan permasalahannya bersamaan dengan badan. Nah, tadi juga sempat disinggung sama Bu Arifin. Nah, ini kalau di usaha yang katakanlah berarti dengan pribadi ya, Bu ya, kayak toko tidak ada badan hukum. Kita ngasih suatu barang terus tidak terbayar, atau mungkin antar teman gitu ya. Dia pinjam sesuatu, kita nggak ada surat menyurat, kita percaya, kita kasih uang, bayar. Nah, tadi sempat disinggung ada somasi. Somasi itu apa, Pak? Hal-hal apa yang harus kita lakukan gitu kalau kita menghadapi hal seperti itu? Nah, somasi itu kalau bahasa sederhananya itu surat peringatan atau surat penagihan. Nah, kalau bahasa hukumnya dikerenkan kan supaya bahasanya keren itu kan somasi gitu loh. Tapi faktanya itu sebenarnya cuma surat penagihan gitu loh. Nah, itu kita secara aturan itu harus 3 kali. Jadi surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga. Karena itu amanat undang-undang. Undang-undang baik pidana maupun perdata itu mewajibkan kita ketika kita menagih untuk pembuktian di pengadilan, kita harus menunjukkan kita sudah pernah nagih. Bahasa umumnya yaitu somasi itu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong bahasa sederhananya, kita nagih tertulis, begitu aja. Nah, bunyinya biasanya begini, bahwa hutang kamu sudah waktunya jatuh tempo, tanggal sekian, nominal sekian,
mohon untuk datang ke tempat kita, diselesaikan dengan batas waktu sekian. Sudah, poin-poinnya cuma itu aja. Atau mau lebih keren, dikasih atasnya undang-undang ini, berdasarkan undang-undang ini, bahwa Anda telah melanggar pasal ini, pasal ini. Itu kan bahasa-bahasa pengacara supaya kelihatan menakutkan gitu loh. Tapi bahasa sederhananya sebenarnya itu surat tagihan. Tapi kalau masyarakat baca surat kopnya pengacara, terus ada undang-undangnya, bahwa kalau Anda melanggar undang-undang ini, kemudian kalau tidak dilakukan, kami akan melakukan lelang begini-begini. Nah, apakah kita secara personal, bukan pengacara, boleh melakukan somasi itu? Boleh, dan memang wajib kita lakukan itu ketika kita menagih hutang ke orang lain. Jadi dalam hukum itu nggak ada lisan. Dalam hukum itu harus tertulis. Pembuktiannya kita itu tertulis, nggak lisan begitu. Itu sih Kok Gun. Ya, ya. Jadi lebih baik ditulis ya, Ko ya. Ada tertulis. Penyampaian lebih baik tertulis. Ya. Nah, kalau itu kan dari kita sisi yang kita memberikan hutang. Nah, kalau dalam posisi kita sebagai yang bermasalah, kita punya hutang, itu yang pertama kita lakukan itu apa? Jadi contohnya gini, suatu ketika ada yang sharing tentang pinjaman kredit sepeda motor, cicilan, nggak selesai. Nah, yang kita lakukan itu kita ke leasing atau kita menghadap ke seseorang, katakanlah pengacara yang mengerti hukum untuk mencari celah hukumnya atau gimana? Langkah awal yang harus kita lakukan. Kan kita sebagai, kadang kita nggak ngerti apa-apa kan? Gitu. Gitu. Ya, kita kemana ini? Satu, kan kita harus ke leasing dulu. Pertama kita ke leasing dulu, diinformasikan bahwa kita ini ada kesulitan keuangan. Sehingga angsurannya dia ini kita nggak bisa menyelesaikan. Nah, leasing yang baik secara aturan kredit itu bisa ngasih solusi untuk restruktur, kemudian bisa ngasih kelonggaran waktu lagi, bisa ngasih keringanan. Itu leasing yang baik gitu. Dan umumnya kalau kita yang menghadap ke leasing itu sangat senang, sangat terbuka kok daripada mereka yang datang duluan ke kita. Jadi itu mungkin prinsip yang harus kita pegang kita berhutang ya. Lebih baik kita yang aktif menghubungi atau berkomunikasi dengan pihak kreditur. Jangan kreditur yang ngejar kita terus gitu. Apalagi ngejar-ngejar kita, handphone kita mati, WA gak dibalas, telepon gak diangkat, ya lama-lama tensinya naik pakai pengacara kan barang gitu. Nah, lebih baik prinsip ketika kita berhutang, kita yang aktif menghubungi. Ya ini saya pengalaman jadi kreditur bertahun-tahun kan, ngatasi orang-orang yang begini-begini ini ya paling ending saya wis pengacara sing maju wis kan gitu. Nah, tapi kalau debitur yang baik, artinya masih punya etikat baik dan segala macam, kita bisa ngasih solusi macam-macam, keringanan, bahkan misalkan selesaikan pokok aja dan segala macam, itu pasti bisa gitu. Bisa itu diatur begitu. Jadi pengacara itu biarkan jalan terakhir, solusi terakhir. Bila perlu tidak usah pakai pengacara, pakai kita-kita yang di sini aja untuk mendampingi, Gogun. Ya, jadi sebenarnya kita juga perlu bersyukur juga ya kalau kita punya komunitas kayak CG gini ya, Ko ya. Jadi ketika kita punya masalah, kita bisa sharing-sharing, berbagi pengalaman. Nah, di situ kita jadi tambah wawasan, tambah pengetahuan gitu ya, Ko ya. Iya, luar biasa. Ada lagi betul, mungkin betul. Bapak Ibu yang mau bertanya? Ini mumpung konsultasi gratis ini. Kalau sudah di luar CT ini ada tarifnya per jam konsultasi dengan Ko Arifin. Nggak susah dihubungi biasanya, Gugun. Masih boleh buka pertanyaan, buka ini, tanya jawab ya, Gogun. Silakan, Bu. Nggak dibatasi satu pertanyaan ya? Boleh ya? Oke. Ko, saya nambah satu, Ko. Ini saya melihat ya, Ko, banyak KPR yang oper kredit. Itu
contoh ya, misalnya kan 15 tahun ya, ya, 15 tahun. Pada tahun kelima lah, anggaplah tahun kelima. Ini dioperkan ke orang lain. Itu apa ya, resikonya bagaimana, kok? Resiko bagi siapa, Bu? Bagi yang pertama dan yang kedua. Jadi contoh saya yang pertama terus saya oper kreditkan. Yang kedua ini apa menerima risiko? Jadi kalau oper kredit ini biasanya kan sepengetahuan dari bank, ya kan? Nah, bank akan mengikat perjanjian lagi dengan pihak yang kedua. Jadi pihak pertama itu biasanya nanti diatur tanda tangan akte jual beli lagi dengan pihak kedua kan. Nah, biasanya itu harus sepengetahuan dari bank. Kalau kita KPR, kita sudah nggak bisa menjual rumah ini lagi kan, sepengetahuan dari bank. Nggak bisa bawa tangan. Itu biasanya notaris sekarang sudah nggak mau. Kalau dulu biasanya notaris kan ngikatnya dengan IJB atau bahasa umumnya biasanya PIJB. Nah, dulu PIJB ini bisa diikat tanpa menghadirkan sertifikat asli. Tapi belakangan di pengadilan sering muncul masalah, ini terjadi dengan PIJB ini terjadi saling gugat-menggugat. Ternyata sertifikatnya ada di bank dan segala macam. Nah, sehingga aturan yang sekarang, kalau PIJB itu harus sertifikat aslinya dihadirkan. Sehingga tidak terjadi muncul masalah di bank dan lain-lain. Nah, kalau oper kredit ini nggak ada ininya, nggak ada untung ruginya bagi pihak pertama maupun kedua. Pihak pertama mungkin gini aja, pasti akan ketika terjadi oper kredit ini biasanya terjadi kerugian finansial aja, biasanya harusnya bisa terima uang 100 juta, kadang cuma 75. Biasanya gitu-gitu aja sih, gitu sih Bu. Nah, tapi kalau secara proses sih sudah benar, harus sepengetahuan dari bank tersebut, Bu. Gitu. Nah, B kan juga menerima, B ini juga harus lolos BI checking juga, proses-prosesnya juga harus masuk semua, baru bisa masuk ke bank kan, gitu. Bank kan sekarang ketat juga, gitu sekarang. Ya. Oke. Berarti aman. Aman berarti ya. Oke, Ko. Thank you, Ko. Aman. Oh. Biasanya gini, Bu. Aman, lebih baik kita sekarang ini cari-cari kredit macet. Supaya kita begitu, Bu. Nah, ini kalau orang-orang yang punya banyak uang, biasanya mainannya itu cari kredit-kredit macet daripada ini masuk lelang, kita beli murah-murah, Bu. Gitu. Cari uangnya di sini lumayan kok. Wah, oke, thank you ilmunya, Ko. Si punya pengalaman begini biasanya Novi ini punya banyak pengalaman urusan beli murah-murah ini begini. Ambil kok Budi ini banyak ini. Iya, oke, thank you ya, Ko. Gun. Thank you. Serahkan ke Kogun, thank you. Ya, berarti dalam segala kondisi itu pasti ada kesempatan ya, Bu ya, di mana ada kondisi krisis, ada yang kredit macet, pasti ada kesempatan buat orang lain gitu ya, manfaatkan yang kredit macet ini tadi. Betul. Dalam krisis itu ya, Kogun, dalam krisis itu selalu ada orang miskin baru dan selalu ada orang kaya baru. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus berhikmat, kita jadi orang kaya baru, jangan jadi orang miskin baru begitu. Karena uang kan muter aja, muter ke siapa kan begitu. Muter uangnya kan uang pasti tetap begitu aja. Tapi dengan kita punya hikmat, punya pengetahuan, kita bisa melihat peluang, kita punya banyak hubungan, kita bisa ketemu banyak peluang-peluang baru terus gitu. Gitu sih Kogun. Nah, berbicara soal peluang ya, Bu ya. Kadang kan orang punya istilahnya peluru atau mungkin sumber daya finansialnya yang terbatas. Nah, hari-hari ini kan sering kadang di SMS atau di iklan-iklan itu banyak kredit online yang pengajuannya lewat online itu. Nah, itu sebagai apa sih Koko yang di koperasi nganggepi ini gimana, Bu? Kita ini boleh nggak kepepet gitu
Itu kan cepat kan, menggoda gitu. Tinggal klik, uang masuk gitu. Nah itu gimana dengan kredit kayak gitu itu kok? Kalau saya sarankan sih jangan ya, karena kan di dalam CG ini sudah ada yang kerja koperasi, jadi tidak boleh pinjam ke orang lain. Harusnya pinjam ke teman-teman sendiri. Nah, maksudku gini kok Gun. Kalau pinjaman online itu kan ada, kita ngomong fakta ya, fakta yang sering terjadi ya. Satu, undang-undang pinjaman online ini masih belum sempurna. Artinya masih payung hukumnya ini masih belum tahu. Ada yang sudah di bawah OJK, tapi ada yang juga tidak di bawah OJK. Nah, apa resiko bagi kita yang minjem? Kalau kita minjem yang tidak di bawah OJK, karena dia mainnya di teknologi, satu, bunganya pasti tinggi. Kedua, pencairan memang gampang, tapi biasanya tidak besar, pinjamannya kecil-kecil aja, tidak sumbut gitu loh. Jadi saya pernah coba, tapi bukan saya pinjam ya, saya pernah coba ngeklik ya, karena saya ingin tahu. Artinya gini, saya mencoba ini melihat apakah pinjaman online ini akan berefek kepada bisnis yang sedang saya jalani. Kalau tidak salah, potongannya itu bisa sampai 6-10%. Yang waktu itu saya pernah ngeklik. Jadi dia bisa ngasih pinjaman pun hanya 3-5 juta aja. Ke berikutnya yang saya seling itu ini kan dia bisa sampai mengakses handphonenya kita, sehingga terjadi ketika kita tidak bayar, kita yang diteror kan oleh pihaknya pinjol ini, kita istilahkan kan pinjol. Karena ketika kita menyetujui pinjaman itu, dia bisa mengakses semua informasi di handphone kita, dan itu malah risiko. Tidak sumbut, artinya kita dapat pinjaman cuma 5 juta, potongan besar, bunga besar, tapi dia bisa mengakses handphonenya kita. Kecuali kita dikasih pinjaman 5-10 M gitu, mungkin sumbut ya, beno kan gitu. Tapi kan ini cuma pinjamannya kecil, tapi kita akan diruweti, dan itu bunganya sangat besar, begitu. Itu yang pernah saya tahu sih Gun. Nah, mungkin teman-teman lain ada yang punya pengalaman bisa share juga lah di forum ini ya. Itu yang saya pernah jalani. Pernah coba lah ngeklik di beberapa pinjaman. Saya juga sering dapat SMS begitu, dapat informasi begitu. Nah, kadang-kadang saya coba gitu. Dan bahkan hati juga kadang itu penipuan. Dan mati gini, dia akan ngasih pinjaman 5 juta, tapi kita disuruh transfer dulu administrasinya 200.000 atau 300.000. Tapi biasanya ujung-ujung itu kita nggak dapat pinjaman. Itu banyak banyak kondisinya lah, banyak kondisi. Berhati-hati di area situ, gitu. Gitu sih Gun. Tak kembalikan ke Gun ya. Ya, thank you, Gun. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya kalau soal pinjaman online itu ya, dan memang kita perlu mengelola keuangan ini dengan baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Atau yang mau menambahkan? Kalau perlu Gun ya, kalau perlu pinjaman, kalau sekarang di masa pandemi ini perlu pinjaman ya, bagi saya mengharapkan semua di sini ini kayaknya tidak untuk pinjaman, tapi lebih meminjamkan ke bangsa-bangsa. Tapi seandainya ada yang sampai butuh pinjaman, ini pemerintah ini lagi ngucurkan banyak dana untuk UMKM, dan itu bank-bank pemerintah yang bisa meladeni, masuk aja ke bank pemerintah untuk sekarang ini. Karena gini, bank pemerintah sekarang dia harus ngucurkan banyak kredit untuk menyelamatkan kuartal ketiga ini tidak terjadi resesi, sehingga dipaksa APBN ini harus dikucurkan. Saya punya beberapa teman di bank, itu dia dapat perintah harus mengucurkan 3 kali lipat lebih banyak dan lebih cepat. Karena untuk menyelamatkan kuartal ketiga ini nggak sampai resesi gitu. Bahkan kan sekarang terakhir yang sudah kita urus, perusahaan-perusahaan sudah uruskan yang BPJS itu ada bantuan yang 600.000 tiap bulan.
selama 4 bulan bagi peserta BPJS Tenaga Kerja itu kan bisa dapat bantuan. Nah, kalau ada teman-teman yang perusahaannya ikut, rasanya masih bisa, mestinya Rabu minggu lalu katanya terakhir gitu. Dan sekarang pemerintah sedang mengucurkan 30T untuk masuk ke bank pemerintah. BRI kebagian 10T, dia harus mengucurkan. Untuk kredit bantuan itu murah, cuma 8% per tahun. Memang khusus untuk UMKM. Nah, bagi yang mau tanya-tanya, boleh nanti saya linkkan. Bagi yang mau, tapi saya lihat kok wajah-wajah di sini, wajah-wajah yang nggak suka ngutang sih biasanya. Sukanya minjami orang. Amin. Iya. Jadi mungkin kalau ada yang butuh informasi tambahan bisa menghubungi Ko Arifin ya. Gitu. Soal ini tadi bantuan pemerintah. Dapat 10T tadi di BRI ya, Ko ya? BRI dapat kebagian 10T. Dan saya sudah ngelingkan 3 teman saya. BRI ya, Ko ya? BRI itu saya ngelingkan 1 teman saya, BRI Jember. BRI Jember itu ada 1 teman saya dapat 500 juta, 1 teman saya dapat 250 M. Dan saya melihat ini prosesnya kayaknya proses tutup mata. Karena kalau sesuai dengan prosedur bank, harusnya 2 teman saya ini kalau masuk ke bank swasta, ini kategori nggak masuk, mutasi banknya itu jelek. Tapi ternyata tembus di BRI. Dan ternyata ketika saya pelajari, memang misinya pemerintah ini harus menyelamatkan ekonomi supaya tidak terjadi resesi. Makanya kucuran dana itu sangat banyak sekarang ini, gitu. Kalau bank swasta, bank swasta itu kita cari untung kan, dan nggak akan bagi-bagi uang seperti itu, gitu. Tapi kalau bank pemerintah, dia kan kucuran dananya itu untuk misi dari pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi ini, gitu. Gitu sih, Gogun. Ya, jadi mungkin informasi ini bagi yang membutuhkan bisa ditangkap sebagai sebuah kesempatan, tapi juga kita harus memperhitungkan lagi tingkat keperluannya. Jadi jangan sampai kita ini seringkali pandangan orang itu yang salah. Ketika kita dapat utang, kita merasa kita dapat berkat, dan kita pakainya sembarangan. Akhirnya ketika waktunya mengembalikan, itu kita nggak bisa kembalikan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, seringkali kayak gitu ya, Gogun ya. Ya. Itu. Dan juga satu lagi, kalau memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita butuh, misal sampai butuh sesuatu dari badan yang jelas, apalagi di sini juga ada koperasi, bisa dikonsultasikan dulu dengan leader yang ada. Cuman yang mau saya garis bawahi lagi, di CG kita tidak ada transaksi ya, Ko ya. Tidak ada transaksi utang piutang atau jual beli di CG. Gitu. Kalau mau transaksi langsung ke koperasinya Ko Arifin. Jadi sekalian dipromosikan habis Gogun ini ya. Tapi ya itu Gogun, saya sudah jarang minjami orang Kristen sekarang Gogun. Gitu ya. Karena orang Kristen ini harus meminjami orang, jangan pinjam gitu. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa kok. Yeah. Betul. Ini ya, teman-teman. Yang jauh-jauh ini, yang dari jauh mungkin ada menyimpan pertanyaan itu. Oh ya, Gogun. Mungkin bagi teman-teman ini kan di bank ya. Jadi kurang lebih saya tahu persis bagaimana cara mengakali suku bunga. Ya, cara mengakali suku bunga. Karena banyak saya jumpai ada beberapa bank itu kalau untuk orang awam seringkali nggak ngerti. Jadi suku bunganya dibuat murah, tapi nanti kenyataannya hitungannya mahal. Itu ada metodenya, ada caranya. Itu sudah masuk di dalam sistem. Gitu.
Jadi hati-hati, kadang-kadang tulisannya itu ada yang namanya anuitas, ada yang itu betul-betul dilihat gitu ya. Tulisannya 6, tapi prakteknya kalau efektif jadinya 12. Ini pengalaman aja gitu. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak. Kadang-kadang kita lihat murah ini, cuman berapa ini 6, prakteknya nanti 12 itu kalau dihitung betul-betul gitu ya. Oke, Gugun, kembalikan, ini ada peserta yang jarak jauh ini, katanya mau bertanya ini. Bapak Hendra itu nyiapin catatan nggak ya buat tanya? Shalom, saya boleh tanya enggak ini? Shalom. Kayak gitu. Shalom kok, boleh kok. Ya, ini Ko Arifin, ya mungkin juga sama yang lain juga ya, ini ya, terkait dengan pinjaman online. Ini kan sangat menarik ya ini ya. Pinjaman online itu kalau dari Ko Arifin kan tadi bilang tidak ada payung hukum. Betul ya? Ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, ini ada kejadian menarik, Ko Arifin. Jadi pernah aku ngomong sama teman gitu ya, bincang-bincang sama teman. Dia memang niat itu minjem online, pinjaman online, dan memang dia tidak bayar. Nah, waktu ditanya, ya itu kan perusahaannya ilegal. Maksudnya kan gini loh, kalau aku nipu perusahaan ilegal kan ya enggak apa-apa kan gitu kan ya. Menurutnya dia gitu loh, Arifin. Menurutnya dia. Ya. Kalau dari segi kekristenan gimana? Dari segi Alkitabiah, dari segi cara pandang kita sebagai orang Kristen gitu ya. Apakah itu juga dianggap sebagai berkat kayak kata Ko Gunawan gitu tadi? Wah, ini suatu berkat ini. Ada pinjaman perusahaan ilegal, tak ciak pisan kan gitu. Cara berpikirnya dia tapi. Nah, dari segi kekristenan bagaimana itu? Apakah itu bisa, boleh? Karena kan tidak ada hukum. Kalau nggak ada hukum berarti nggak dosa dong. Nah, itu seperti apa itu? Mungkin selain Ko Arifin, yang lain mungkin ada yang bisa jawab atau gimana? Terima kasih. Gugun langsung tak jawab ya, Gugun ya. Jadi gini, nanti saya ngasih pandangan, tapi tak rasa kayak Pak Gigi, Pak Eko, dan yang lain juga punya pandangan. Memang secara payung hukum dunia itu tidak ada, belum ada. Karena apa? Kalau ada payung hukum dunia, pasti sudah ngatur suku bunganya berapa, ngatur aturannya, kemudian regulasinya gimana. Tapi ini kan belum ada. Hanya ada yang di bawah OJK dan tidak di bawah OJK. Nah, hukum dunia tidak mengatur, tapi hukum Tuhan kan ngatur. Artinya, kalau hukum dunia ini nggak ada, hukum Tuhannya tetap berlaku. Nanti ketika ngejak orang, ya cocok nanti suatu hari kita dicek orang juga, ya jangan marah kan begitu. Hukum Tuhan itu tetap berlaku di semua aspek. Nah, dunianya enggak ada, hukumnya kita harus berhati-hati. Mungkin itu yang jawabanku, Ko Indra, gitu. Mungkin Pak Gigi dan yang lain-lain baik, gitu. Kosyong barusan Ko Arifin. Kosyong. Oh, sorry. Ya, Kosyong. Kalau memang ini personal, karakter personal ya. Jadi karena karakter personal, ya mungkin pemahaman tentang kebenaran Alkitab dan pembenaran pendapat pribadi ini yang salah. Jadi kalau menurut saya memang orang yang berpikiran seperti yang dicontohkan Kosyong itu yang harus
diberikan pandangan secara personal, tidak di dalam forum. Karena kalau di dalam forum, orang yang demikian itu bingung mendapatkan masukan atau pendapat. Jadi kalau menurut saya memang itu karakter orangnya kosong ya, karakter orangnya. Demikian. Mungkin yang lain Ko Eko atau Pak Budi punya pendapat, nggak apa-apa. Ini terbuka, kasihan kosong soalnya mau memberikan jawaban apa buat orang yang ditemui itu. Terima kasih. Ya, dari tadi itu kan motivasi hatinya sudah jelas terlihat kalau kita ngomong secara kekristenan ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Betul sesuai yang tadi Ko Arifin sampaikan, hukum Tuhan itu ada, hukum tabur tuai, gitu ya. Jadi sebaiknya walaupun kita tahu jangan melakukan celah-celah seperti itu. Ya, itu aja saran saya. Kembalikan, ini Ko Budi mau ini, wah banyak ya, hal ini Ko Budi pengalaman. Kayaknya mau ngomong panjang lebar ini Ko Budi ini kayaknya. Cuma mau nambah saja masalah yang tadi barusan, ya kalau kita sebagai orang Kristen ya jelas salah itu kan. Karena kan ada juga tertulis ayatnya ya, barang siapa tidak setia dengan harta orang lain, siapa yang akan memberikan harta kita sendiri kan gitu. Jadi kalau orang Kristen sebaiknya kita tidak ikut seperti itu. Karena jelas melanggar firman. Terus saya ada lagi satu dari diingatkan Pak Arifin ya. Kalau ada orang bilang pinjam sebentar Pak Arifin ya, pasti tidak sebentar itu Pak Arifin, benar Pak Arifin. Pasti tidak sebentar. Pengalamannya sama kemudian. Kan kita percaya Pengalamannya sama kan. Jangan kan uang pengalaman sendiri ada teman ya, satu kelompok dengan saya gitu. Dia pinjem sepeda motor sebentar gitu, hilang langsung kan, dicoba sepeda motor temennya. Saya ingat sekali. Kalau ada yang pinjem bilang sebentar, pasti tidak mungkin sebentar, susah lah. Ya kecuali teman-teman yang kita tahu, orang yang tahu mungkin bisa. Tapi kalau teman-teman yang kecuali orang-orang di sini ini ya, Ko Budi ya. Iya, pasti tidak mungkin sebentar. Itu aja. Oke, saya menambahkan sedikit dari yang pengalamannya sama Ko Budi kayak Ko Budi. Oh, sama kok. Sama. Nah, saya nambahkan dikit dari yang Kosyong. Kosyong, kalau saya ya, kalau menurut saya, jadilah orang Kristen yang berkarakter Kristus, itu aja sudah. Jadi mungkin yang ditemui Kosyong itu bisa disampaikan saja bagaimana sih Kristus, cerminkanlah Kristus dalam hidup. Jadi supaya kita juga dilihat menjadi apa ya, oh ini ternyata orang Kristen itu seperti ini, nggak seperti yang tadi dicontohkan. Oke, thank you. Terima kasih atas semua jawaban-jawaban Bapak Ibu semua, saudara-saudara. Luar biasa. Videonya dibuka Pak Syung, biar nggak salah dia yang sangka Hendra yang ngomong. Oh iya, sorry ya. Kirain nanti ngomong Hendra. Sorry. Saya dari tadi nungguin. Ini suaranya keluar, Hendra nggak ngomong-ngomong tapi. Nah, Hendra ngomong kita ini tadi keselip. Gun. Kalau Hendra nggak ngomong, kita yang ngomong aja, kita Hendra. Ya, loh. Ayo Hendra, bagi ilmu. Kalau terjadi resesi, kita di mikro ini gimana? Harus bersikap ya apa terhadap keuangan kita ini? Tolong aku tanya ini. Putus itu kayaknya audionya. Putus. Oh, ini nih si Putus. connecting. Ya, koneksi.
kita diskusi ya. Ini sebenarnya bukan saya saya sudah tahu enggak. Tapi memang saya sedang memikirkan. Saya sedang memikirkan dalam pikiran saya. Kan sekarang di berita-berita itu lagi gencar Indonesia akan resesi. Nah, apakah dampaknya terhadap kita yang hidup di desa dan mikro, dan usaha kita kan usaha mikro. Nah, ini apa dampaknya? Mungkin ini ya, yang pernah mengalami resesi kan itu tahun-tahun 98. Nah, waktu tahun 98 kan saya masih istilahnya masih kecil lah, masih anak-anak lah, masih SMP atau SMA lah. Jadi masih belum ngerti dampak fakta resesi itu apa. Mungkin bisa bagi pengalaman yang sudah pernah mengalami resesi. Oh ini Pak Hendra sudah on ini. Kayaknya nanti itu kedepannya Arifin. Ya, karena boleh. sempat Eko ungkapkan yang di awal, justru di saat resesi atau pandemi, kita mau nggak mau kita tetap harus tadi investasi 3 hal tadi. 1 kesehatan, 2 pengetahuan baru, mindset yang baru, terus proteksi diri, aset, nah itu. Nah ini Pak Hendra, Ya. yang keselip tadi. Sorry. Dibuka dulu mute-nya. Mute-nya. Mati miku error. Nah. Oh ini wes bisa. Mike perlu ganti baru kayak itu. Background-nya diganti sih. Ya. Diganti dulu kayak itu. Background-nya. Belakangnya itu tidak tahan itu, belakangnya itu. Gambarin. Nggak iso. Mungkin keting. Saya Kogun. Ya. Saya Kogun. Ya, silakan Pak Gigi. Mood. Saya serahkan ke Pak Gigi Oke, ya ini berarti. terima kasih. Oh loh, kok langsung? Oke, bertanya yang disampaikan Ko Arifin, enggak, sharing sama menguatkan saja ya, yang disampaikan oleh Ko Arifin. Memang kalau bisa itu kita menghindari hutang. Kalau bisa, seperti yang disampaikan, kita akan menjauhi bangsa-bangsa itu memang sebaiknya memang menjadi pegangan buat kita. Pengalaman tentang hutang berhutang, itu orang yang berhutang itu semakin lama semakin meningkat. Umumnya seperti itu, ya. Di awal saya tahu hutang berhutang, bukan hutang piutang, saya hutang berhutang. Itu di awal saya dapat pinjaman dari BPKB 8 juta. 2 tahun kemudian naik ke 15 juta. 2 tahun kemudian naik ke 25 juta. 2 tahun kemudian naik ke 45 juta. Nah, giliran mau naik ke yang 75 juta, prosedur yang diminta terlalu banyak. Akhirnya pindah ke bank, dapat 60 juta. Dapat 60 juta, nyicil separuh, sudah di top up menjadi 60 juta lagi. Nah, 2 tahun, akhirnya sekian hampir belas tahun, itu kalau orang Jember ngomong kelenger. Ya, jadi akhirnya saya kelenger. Dengan susah payah pada akhirnya ya memang ditutup dan tertutup. Sehingga saya mencoba yang sarannya tadi siapa ya, Pak Budi, yang hidup sederhana itu ya, siapa ya tadi ya?
Ya, ada yang Ya, ngomong Pak Budi, hidup sederhana ya, nggak usah utang berutang ya, Pak Budi ya. Nah, jadi memang kalau bisa hindari hutang. Kalaupun harus berhutang, memang bukan untuk konsumtif, tetapi memang untuk dikelola sehingga semuanya bisa berjalan baik, ya seperti itu. Jadi itu mungkin ya, bukan, tapi saya juga punya pengalaman hutang. Dan menguatkan apa yang disampaikan Ko Arifin, kalau bisa hindari hutang. Orang Kristen tidak berhutang. Thank you, Ko Gun. Ya, Pak. Saya jadi ingat, Pak, saya kasih satu, dari kemarin mempersiapkan acara ini, saya itu berdoa minta ada sebuah kesaksian kalau ada untuk acara ini. Dan puji Tuhan, tadi malam waktu telepon sama satu orang teman, saya dapat sebuah kesaksian yang menarik. Jadi kadang bagi beberapa orang kita nggak bisa lepas dari hutang. Kebetulan ini teman papa saya, papanya teman saya. Jadi dia terlibat hutang. Saya entah gimana caranya, hutangnya sampai ratusan juta, kelilit masalah, sampai anaknya itu harus bantu nyicil. Nah, ketika menghadapi masalah itu mungkin yang kadang kita ini ada masalah ini seringkali panik. Kita coba pengalaman kita, cara-caranya kita dahulu. Tapi kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan, kita berdoa dulu. Supaya kita bisa tenang untuk memikirkan masalah. Memikirkan pemecahan untuk masalah yang ada. Nah, saya sukanya bahwa papanya teman saya ini, dia itu cari Tuhan. Dia tetap bayar, dibantu anaknya juga. Nah, setelah berusaha itu pun, mengalami pandemi kemarin kan banyak yang dirumahkan. Dia juga kena lagi, kena dirumahkan. Nah, masalah lagi kan sebetulnya masalahnya double. Tapi puji Tuhan, berarti kan Maret, April itu pas di bulan kedua, gajinya itu dipotong separuh, jadi dia cuma terima 3 juta, dan pas setelah itu, dia nggak terima gaji lagi, dan pas di gaji terakhirnya itu, cicilannya itu pas kurang 3 juta. Paling nambah-nambah cuma 200.000. Di akhir harus KPR-nya itu. Jadi setelah itu dia lunas, ya walaupun sudah nggak terima gaji lagi, tapi kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, apapun masalahnya kita, ketika kita hidup benar, kita bawa di dalam doa, masalah kita kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti selesaikan tepat pada waktunya setiap permasalahan kita. Itu aja kesaksian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Kiki. Oke, kayaknya Hendra itu mau masuk dulu. Siapa Ko Eko? Hendra bisa itu kayak mau masuk itu. Masuk tak? Masuk. Masuk. Ya, Masuk. Sangat diberkati sekali ya, luar biasa. Baru kali ini ikut acara SIGI kayak gini. Ya banyak yang didapat. Nah, dari ini kan tambah pengetahuan, tambah teman. Ya saya harapkan sih ke depan juga SIGI-SIGI yang lain juga bisa mengadakan event-event barangkali seperti ya contohnya kayak gini. Mungkin ada orang yang kayak gini kan, Ko Arifin punya pengetahuan lebih di bidang kredit ya, atau dengan kayak gini kan teman-teman yang lain juga bisa belajar ya, atau juga bisa tambah-tambah ilmu. Ya baguslah, saya bersyukur sekali lah kita ikut hari ini. Terima kasih dikasih kesempatan. Oke. Keren. Gak takon. Gak tanya Ko. Gak tanya. Karena kamu mau utangan mas, besok kalau butuh utangan apa mas itu guys. Apa? Enggak tanya, Ko. Ko Hendra enggak tanya. Belum. Enggak tanya. Enggak. Boleh utang percuma saja. Enggak ngutangi orang Kristen kayak Pak Arifin. Oke. Minggu depan jangan lupa datang lagi ya, Ko Hendra, Ko Didi. Oke, ya, jam 9 ya. Bagaimana Ko Gun? Sudah jam 9?
Iya Pak, Tutup, saya atau kembalikan masih kan lanjut? Pak Gigi bagian menutup. Pak, ini padahal Oke, saya mau sharing ya. sedikit ini Pak. Oh, kau sih yang mau sharing. Silakan kau. Sharing 5 menit, dikit Ya, itu. 5 menit, 5 menit kosong ya. Kasihan ku Arifin 2 jam misalnya. Mungkin bisa lebih ini. Enggak apa-apa, Pak Gigi. Waduh, ojo, Lanjut aja, enggak ojo. apa-apa, Pak Gigi. Ya. Oke, silakan Kosyong, silakan Kosyong. Ya, waktu dulu kan kerja di perbankan, ini mungkin bermanfaat juga buat keluarga juga sama yang lain gitu ya. Nah, tentang hutang, kalau kita ngomong hutang itu kan kadang kita lihat suatu momok kayak gimana gitu ya. Nah, waktu saya di perbankan itu melihat suatu dari sisi yang lain tentang hutang. Ternyata pemikiran orang kaya dengan orang kebanyakan itu berbeda, Bapak Ibu. Nah, kalau orang biasa, hutang itu dibuat konsumtif. Orang kaya membuat hutang itu untuk apa? Untuk lebih memperbanyak uang. Contohnya apa? Dengan berhutang, pajaknya jadi kecil. Jadi misalkan ya ini ya, waktu dulu munculkan kredit, orang-orang kaya tuh beli mobil, ada yang cash, ada yang kredit. Yang kredit itu orang kaya, tak tanya kan, loh, kok belinya kredit, padahal duit cash kan bisa. Sama ada lagi itu orang kaya, jaminkan deposito, padahal duitnya ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa? Dihitung dari bunga bank ya. Kalau jaminan deposito itu bunga deposito plus 1%, itu selama 1 tahun. Jadi dari hitungan dari bunga dengan keuntungan yang dia dapat, itu malah lebih cuan kalau dia ngutang, Bapak Ibu. Mungkin ini buat yang pengusaha, gitu ya. Dilihat utang itu sebenarnya nggak jelek. Utang itu ada yang bagus juga, tapi itu kalau untuk usaha. Jadi mungkin kalau untuk Gunawan ya gitu kan, kayak yang lainnya juga yang mau usaha, utang itu bagus. Kalau digunakan seperti itu, bukan untuk konsumtif. Nah, pernah kepikiran nggak Bapak Ibu, kalau ternyata hutang itu justru ngirit duitnya kita? Saya dapat ilmunya dari orang kaya itu. Ternyata dari hitung-hitungan, karena mereka punya hitung-hitungan, semakin mereka uangnya gitu, nanti di mobil atau di apa, itu nanti kredit, hitung-hitungannya ada itu. Jadi mungkin kalau Ko Arifin mau nawari orang-orang kaya untuk mau kredit gitu ya, wes daripada bayar pajak, utang mau diakuai gitu Pak Arifin. Tapi untuk orang kaya itu ya, karena saya dulu pernah pakai strategi kayak gitu, dapat ilmunya dari orang kaya, saya ingin nawari kayak gitu. Wes lah Pak, daripada buat bayar pajak, mending buat bayar bunga di bank. Akhirnya dia apa? Jaminkan deposito, jaminkan BPKB, kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang hutang ya itu ya. Jadi hutang itu tidak selalu buruk Bapak Ibu. Ada hutang yang baik. Seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Tanggapi sebentar boleh Kok Gun ya? Ya, Ko. Iya, Ko. Jadi gini, memang yang tak sampaikan tadi kan sesuatu yang umum tentang hutang. Dan memang di lapangan banyak orang-orang kaya berpikiran seperti yang Kosyong bilang. Dan pola pikir orang kaya itu memang gini, ini mengalihkan risiko kerja, risiko usaha. Jadi dia kredit itu juga untuk mengalihkan risiko usahanya dia. Kedua, dia hutang atau kredit itu memang fungsinya untuk usaha. Dan banyak memang orang-orang kaya seperti itu, dia mengukur keberhasilannya mereka dengan aset dimasukkan ke bank, kemudian dapatnya nilai berapa. Dia mengukurnya dari situ. Dan memang itu bisa jadi satu solusi untuk mengurangi pajak. Jadi memang kan saya tidak bilang bahwa hutang ini tidak benar. Tapi hutang ini harus dikelola dengan benar. Ya. Kalau kita mempunyai hutang, kita harus kelola dengan benar, gitu aja. Gitu. Tapi kalau misalkan boleh tidak berhutang, kan lebih baik. Tapi kalau memang kita berhutang, kelola dengan baik, karena sebesar-besarnya kita, kalau kita berhutang besar, tidak dikelola dengan baik, kita jatuh. Kalau usaha kecil jatuh, sama dengan binatang kan, kalau binatang kecil jatuh, dibandingkan dengan gajah jatuh,
lebih cepat ambruk yang gajah jatuh. Kalau kucing jatuh paling bangun lagi gitu. Tapi kalau gajah jatuh bisa patah leher dan segala macam. Artinya gini, dalam dunia usaha itu semakin kita besar, semakin kita harus berhati-hati. Tapi betul, saya setuju. Kalau kita di dalam hukum itu banyak trik, banyak celah untuk kita bisa mengalihkan risiko bisnis. Mungkin nanti akan diskusi ke depan ini benar nggak dengan firman Tuhan atau enggak. Tapi kalau dalam bisnis, dalam hukum, kita kadang-kadang menganjurkan untuk pisah, untuk apa ini? Untuk menyelamatkan aset gitu. Dalam usaha yang skala besar ya, yang kita ngomong puluhan sampai ratusan M. Kadang-kadang dalam usaha orang kaya itu ngaturnya seperti itu. Dan ini kan masih dari pro dan kontra di dalam dunia kekristenan. Oleh apa enggak pisah harta. Tapi kalau dalam dunia hukum ini selamat ini. Gitu. Lebih baik kalau pengacara malah menganjurkan pisau harta gitu. Tapi saya tidak melakukan, jangan khawatir, saya belum melakukan karena usia saya belum ratusan M, masih puluhan gitu. Gitu. Tapi ini menjadi sebuah pemikiran ketika banyak orang kaya melakukan gitu. Itu aku setuju dengan apa yang Kosyong bilang bahwa memang fakta di lapangan banyak orang kaya punya pandangan yang berbeda tentang hutang. Dan itu memang fakta di lapangan. Sekarang tinggal kita aplikasikan kehidupan kita, bahwa bisa kita kelola yang benar, atur yang benar, hutang itu malah melipatkan kekayaan kita. Gitu. Karena saya berangkat juga dari produk hutang, produk orang yang berhutang. Dan kalau bisa kelola dengan benar, aset kita memang melipat. Memang betul itu. Gitu ya, mungkin itu yang bisa tak tanggapi dari Kosyong gitu. Tak kembalikan ke Kogun ya. Ya, oke. Connecting selesai sampai di sini ya. Ini sudah jam 9, kita sudah melewati 2 jam. Saya sampaikan terima kasih buat Ko Arifin waktunya dan materi yang disampaikan. Saya juga mengucap terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah join dengan kami malam hari ini. Kiranya materi malam hari ini memperlengkapi kita sebagai orang Kristen supaya kita juga mengerti aturan ataupun tata cara di dalam kehidupan sehari-hari dari hal yang sederhana ini tentang utang piutang. Sekali lagi terima kasih Ko Arifin ya. Kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kiranya Tuhan, materi yang disampaikan oleh Ko Arifin boleh menambah pengetahuan kami, boleh menambah ilmu kami, dan memberikan hikmat buat kami sebagai anak-anak-Mu yang taat akan kebenaran Tuhan. Di dalam kehidupan kami, menghadapi keadaan yang cukup berat pada saat ini, menghadapi pandemi, dengan modal pengetahuan tentang hukum piutang dan hutang ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sehingga kami tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam mengelola berkat yang sudah Engkau percayakan buat kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan selesai connecting pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau berikan hikmat sehingga kami boleh mencerna sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kasih dan ajaib itu atas setiap kami, sehingga kami boleh menerima berkat yang dari surga, dan berkat-berkat yang sudah Engkau siapkan buat kami layak boleh menerimanya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pada malam hari ini kami semua boleh beristirahat dengan nyenyak, dengan luar biasa, dan kami besok pagi boleh bangun dengan kesehatan yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless buat semua. Terima kasih. Ambil fotonya dulu Pak. Ya, bye, foto Pak. Ya. Kogun ya? Oke. Fotonya dulu. Apa nih? Apa? Ya, ambil foto dulu Pak Diki. Ya, foto. Ya, yang ngambil Kogun foto. Oh, yang ngambil foto Kogun.
ya. Bentar Pak, maaf baru gabung Pak. Wes gaya ini action iki kok. Diambil dulu. Siap. 1, 2. Siap. Sekali lagi 1, 2. Oke. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Thank you buat semuanya. God bless. Thank you, Okay, thank you. Bye, bye. God bless.